kalau menurut saya ini juga akan impact ke marketplace yang lain. Ya, kalau satu marketplace sudah menaikkan fee dan dari konsumen pembeli pun fine-fine aja, ya pastinya mereka yang lain pun akan ngikut. Ya, jadi ini tinggal nunggu waktunya, karena kita lihat biasanya siklusnya seperti itu ya. Udah satu naik, yang lainnya akan mulai naik. Teman baik kita, Om Sugeng Wibowo. Kenapa mukamu merah-merah, Om? Merah ya? Panas, lagi panas Om sini Om. Panas banget. Benar, di sini juga panas banget. Ya. Semoga teman-teman semua nggak pada panas ya, adem ayem aja ya. Ya, jualan apa ya laku sekarang ya? Yang pasti berhubungan dengan yang bikin adem. Nah, ya. Kalau kayak Om Sugeng enak, ya udah ada es krimnya paling enak se-Jogja. Di mana Om? Kaliurang ya. Jadi, ya, kalau panas-panas gini pasti mau yang dingin-dingin gitu ya Om ya. Benar. Lumayan ini kalau panas gini lumayan. Jadi semuanya pada minum es ya. Yang laundry juga senang kalau panas gini langsung pada kering soalnya. Laundry ya, tapi kan laundry kan sekarang pakai mesin Om. Emangnya laundry pakai suaranya pelan tuh. Suaraku pelan. Udah lebih gede ya. Mungkin saya kena ini sih. Halo, tes. Aman Om? Aman. Jangan lebih gede daripada tadi. Oke. Ya, yang pasti jualan yang bagus nih sekarang kipas angin sih, kayaknya harusnya naik kipas angin. Kipas angin portable yang dibawa pada naik juga. Ya, jualan kipas angin lagi bagus pasti ya. Sama apa yang bikin adem sekarang ya. Jadi ya kalau cuaca panas ya, mungkin ini kali Om ya. Apa namanya tuh yang buat kulit itu? Sunblock. Autan. Autan kan tuh biar nggak nyamuan. Ya. Rame nih. Teman-teman, udah aman suaranya ya. Coba yang bisa dengarnya dengan jelas, aman, bilang komen aman gitu ya. Kalau nggak aman, coba kasih tahu soalnya nanti kalau nggak kita nggak tahu nih ya ada gangguan atau enggak suaranya. Ya, sunscreen bener ya, sunscreen. Oh, sunscreen ya. Ya, aman nggak suaranya? Aman ya, harusnya tadi ada yang bisa jawab nih. Ada Kak Lisa nih Om, Kak Lisa. Aman suara. Tapi malah lebih kecil, tapi malah kedengeran sih, tapi lebih kecil. Ya. Oke. Lanjut. Nah, ini belum 1 minggu ya. Kita mungkin baru officially buka dari hari Selasa sampai hari ini udah hari Rabu ya, baru 2 hari. Gimana teman-teman orderannya? Siapa nih yang dapat mulai naik nih? Karena menumpuk ya, kemarin habis tutup toko pada naik ya. Suara banyak. Om Sugeng pecah-pecah. Ya. Oke, memang saya pecah suara katanya. Iya, masih puber. Ya, harap maklum. Oh, atau Om Hendra. Ya. Wih, ada San Vanina. Apa kabar Om? San Vanina. Wah, ini kami nih postingan kemarin sampai katanya overload tuh JNT gara-gara dia tuh. Wah, itu JNT 1 Green Lake ini ya. Di booking sama dia tidaknya. Kapan bahas TikTok Shop? Udah sering kok kita bahas TikTok Shop ya Om ya. Kita bahkan udah ada seminar TikTok Shop, kelas TikTok Shop kemarin pas bulan puasa. Tommy Zonger belum naik, Shopee naik dikit, TikTok naik mayan, mantap ya. Wih, Safarina senyum aja nih. Kayaknya kalau senang gini boleh happy nih, boleh traktir makan nih. Ini Om udah lama gak ketemu Om. Ayo gas. Iya. Lazada belum naik. Makan bakmi sama dia. Lazada belum naik. TikTok dan Shopee naik. Mantap. Ya. Kita di sini baca-bacain komen apa fans Om Sugeng aja di saat ini ya teman-teman ya. Teman-teman yang fans Om Sugeng tolong di chat dong, saya fans Om Sugeng gitu bilangnya.
Nanti dapat hadiah dari Om Botak, lumayan nih, Om Botak mau sponsori, ya. Nanti sampai alamatnya, ya kan. Ayo, ya. Ada Kak Retno, Kak Retno juga kayaknya rame nih kemarin ya. Dia senyum-senyum aja. Wah, Andre, Retno Botak. Kamu dapat payung nanti. Teman-teman udah pernah nonton yang saya gerebek tokonya Om Hendra, yang toko Miracle Online Shop ya, toko bed cover yang paling rame seantero Shopee ya teman-teman, dan Lazada mungkin ya. Boleh cek di YouTube cerita Om Botak tuh keren banget ya Om. Ya, ada. Wah, ada KDH Jax Cafe. Om Deddy kah ini? Ya, selamat malam Om Deddy, mau ikutan nge-live? Ya. Halo Om Deddy. Di sana. Ayah. Semua belum live. Ya. Oh, bukan Om Deddy. Oke, siap. Ya. Oke, kita mau bahas beberapa tren aja ya. Yang paling santer mungkin kalau yang saya lihat ya, isunya ada beberapa. Yang pertama mungkin teman-teman ini masalah keterlambatan pengiriman teman-teman karena teman-teman buka tokonya terus selama liburan ya, terutama yang di Lazada, Shopee, Tokopedia, dan tidak menyadari bahwa ketika harus waktu masuk ya karyawannya belum masuk juga, padahal udah dipesanin ya masuk tanggal sekian, tapi mungkin yang mudiknya agak jauh ya belum balik ya, yang mengakibatkan pesanannya ini telat dikirim. Nah teman-teman tahu kalau misalnya pesanan telat dikirim di Shopee itu kan ada batasnya sampai 10% ya. Jadi 90% harus on time ya, walaupun belum ke cancel, tapi kalau telat dikirim itu akan menyebabkan kena ya statusnya bisa copot, kena poin dan lain-lain. Jadi ini udah ada beberapa seller bilang ya karena timnya belum lengkap, padahal tokonya itu buka terus, pesanannya banyak yang telah dikirim atau bahkan ke cancel. Nah ini berbahaya teman-teman ya, karena kalau memang teman-teman berjualan di marketplace sekarang, salah satu tolak ukur yang saya pikir itu paling penting sekarang itu adalah selain star dan lainnya adalah poin penalti sih sebenarnya ya. Itu kan menentukan star juga ya, baik di Tokopedia ataupun di Shopee atau di Lazada. Teman-teman kalau tokonya udah kena poin penalti, biasanya konversi tokonya dan trafficnya juga berpengaruh ya. Dari trafficnya organiknya tadinya bagus, tiba-tiba anyep ya karena kena poin penalti ya. Di TikTok pun sama. Nah jadi teman-teman jangan sampai ya, atau dicek dulu jangan sampai tokonya itu kena poin penalti, dan kalau memang masih bisa dibanding, teman-teman coba banding ya. Teman-teman coba banding ya. Ada tips ya Om jualan kopi secara online? Hanya Om Deddy ya. Oh saya admin ya. Ya oke. Ya jadi teman-teman itu saya rasa isu pertama ya, jangan sampai telat kirim ya. Terutama ini yang baru buka tokonya, baru selesai liburan ya. Diperhatikan orderannya jangan sampai cancel. Nah yang kedua yang mungkin lagi rame ini tadi Om Hendra juga bilang biaya admin naik terus. Nah ini juga saya rasa concernnya kita ya, waktu memasuki hari kerja pertama setelah liburan, kita juga dapat satu kabar ya bahwa di Tokopedia itu biaya adminnya naik ya. Ya pasti banyak yang DM juga ya, ini kok biaya adminnya naik. Nah yang tadinya teman-teman kalau belanja itu kena 1.000, sekarang kalau di bawah 1 juta di Tokopedia itu kena 2.000 ya. Yang kalau pembelanjaan di atas 1 juta itu kena 3.000. Nah nanti ini pengaruhnya apa nih teman-teman? Kalau dari teman-teman dari Om Sugeng tuh pengaruhnya kira-kira apa nih Om? Coba ya, kalau naik gini pengaruhnya apa nih Om? Pengaruhnya ya harus evaluasi ulang ya, apalagi kalau yang memang bagi seller ini 2.000 ini termasuk persenan yang besar. Jadi tergantung ya jualannya produk apa dulu ya.
Kalau mungkin jual produknya 300.000 ya naik 2.000 masih nggak masalah ya. Oh. Tapi kalau dari sisi seller kan nggak terlalu. Om Sugeng itu memang suaranya agak keresek-keresek ya Om ya? Mungkin dari mic-nya tadi. Oke, setelah. Iya. Sekarang gimana Bu? Masih keresek-keresek Om. Oke, sebentar ya, lanjut dulu. Cek. Iya, oke. Nah, jadi teman-teman, kalau tadi kita bahas dari kenaikan biaya admin ini pengaruhnya apa? Kalau saya lihat sih sebenarnya kenaikan biaya admin ini ada dua faktor yang akan sangat mempengaruhi. Ada dua faktor ya, maksudnya dua akibatnya. Pertama, kalau kita lihat pastinya ini akan mempengaruhi teman-teman yang berjualan barang murah, terutamanya ya. Barang murah yang kayak gini teman-teman. Orang itu mau beli, ya misalnya ke toko bangunan, ya dia ke toko bangunan mau beli mau beli terpal, ya terpal cek di toko harganya misalnya 50.000, ya di online harganya 44.000, ya. Nah dulu ini kan nggak kena biaya admin atau apa-apa kan, jadi 44.000 ya 44.000, 50.000 ya 50.000 ya istilahnya ya. Kalau di offline-nya 50, di online 44 ya udah ya. Nah sekarang ini kena tambahan 2.000. Orang jadi mikir ya, pertama kalau beli offline udah lebih cepat ya, bisa lihat barangnya, lalu juga orang tuh bisa selisih nggak terlalu jauh ya. Kalau beli online sekarang sejak pandemi berakhir, kiriman jadi lama. Ya reguler sekarang beneran reguler, bukannya reguler rasa instan ya atau rasa next day. Jadi regulernya itu memang bisa 3-4 hari ya. Jadi udah lebih lama. Kalau kita butuh sesuatu yang urgent juga, kalau order pakai pengiriman kilat kan lama ya. Jadi berasa juga lamanya. Dan yang kedua, nah ada tambahan admin ini ya. Jadi teman-teman yang berjualan barang-barang yang receh istilahnya, ya, ini akan terkena sih ya menurut saya ya. Jadi itu impactnya kalau secara psikologis ya. Yang kedua, kalau menurut saya ini juga akan impact ke marketplace yang lain ya. Kalau satu marketplace sudah menaikkan fee dan dari konsumen pembeli pun fine-fine aja ya, pastinya mereka yang lain pun akan ngikut ya. Jadi ini tinggal tunggu waktunya, karena kita lihat biasanya siklusnya seperti itu ya. Udah satu naik, yang lainnya akan mulai naik, yang ngikut, tetangganya ngikut. Jadi saya bilang ini tinggal tunggu waktu sampai yang lain ngikut sih teman-teman sih gitu. Ya menurut saya gitu, karena persaingan masih sangat ketat ya. Tadi saya udah posting 4 besar di Indonesia ya, ada sekarang Tokopedia, Shopee, Tokopedia, Lazada, sama Blibli ya, Bukalapak nomor 5. Nah TikTok masuk kemana teman-teman ya? TikTok ini kan social commerce ya, jadi TikTok menurut saya masih ketiga sekarang. Tapi kita lihat nanti posisinya seperti apa ya. Oke. Gitu. Om Sugeng boleh tes lagi suaranya Om? Oke. Sekarang lebih oke nggak? Ada kucing gimana? Sama sih Om, masih keresek-keresek sih. Menurut saya berarti masalahnya di handphonenya kali. Iya nih. Oke, tapi kurang jelas kok. Kalau itu saya quit dulu, nanti join lagi atau gimana nih? Jelas ya suaranya? Coba tanya yang ini, signal Om Sugeng lagi jelek. Om Ridwan coba kasih feedback Om. Oke, sebentar. Oke, sekarang gimana kok? Lebih aman? Halo, coba ngomong lagi. Sekarang lebih parah atau lebih aman? Lebih mending ya, lebih mending sih Om. Oke, siap. Ya dah, gini aja. Wah, beli iPhone kakak. Wah, ini dia ini. Yang baru punya iPhone 14 tuh beda ya Om ya. Beda, bener. Ini solusi banget ya. Langsung to the point. To the point banget. Om Ridwan. Bener. Dimanapun asal pakai iPhone katanya jelas ya. Oh gitu. Oke, udah better ya, sip. Mungkin daerah saya nih agak hujan nih soalnya. Ya, mungkin belum iPhone kali Om.
Iya benar nih. Kita masih Samsung nih, bahaya nih. Ya. Ridwan besok over ya ke sini. Ya ini ada Riung juga, halo. Nah sudah jelas sekarang, benar. Doa paling-paling Om. Coba pakai iPhone Om, pinjemin kali Om Ridwan ya, supaya sekali-kali bisa pakai iPhone-mu, cobain. Barusan iPhone-nya baru, jadi dia jelas banget suaranya. Iya. Mantap, aman. Oke. Aman. Yuk. Aman ya. Jadi kita balik lagi ke update yang terjadi sekarang. Itu kan ada 2 update tadi. Yang pertama ya saya rasa banyak keterlambatan pengiriman, dan yang kedua ini adalah kenaikan admin ya. Yang ketiga ya menurut saya ini biasanya yang dibahas adalah tren dalam orderannya 1 minggu setelah Lebaran ini sepi ya. Nggak tahu benar atau enggak nih teman-teman ya. Tapi oke. Halo Prio, semangat ya, pasti dong. Siap kirim alamat sih Ridwan. Oh, kirim alamat. Om juga kirim alamat Om. Dirimu udah tahu juga ya alamatnya ya. Oke, jadi apakah benar ya setelah Lebaran ini malah sepi Om? Nah, ya. Oke. Kalau Om Sugeng gimana menurutmu Om? Kalau yang habis tutup toko kemudian baru buka ya pasti orderannya banyak ya kan, numpuk ya. Tapi sebenarnya sih kalau setelah Lebaran ya ini ada beberapa produk yang malah naik ya harusnya ya. Karena menurut survei setiap tahun obat-obat yang obat diet ya kan, kemudian yang penurun tekanan darah dan sebagainya karena pada habis makannya gila-gilaan itu naik habis Lebaran ya kan. Jadi biasanya juga tergantung produknya. Tapi tadi sampai tadi Om Indra ya kan, Om Buta juga udah notice ya, sebenarnya kita di bulan Mei ini pas banget kalau mau untuk kalkulasi ulang ya, karena ya semua tahulah Lazada pun baru saja naik per tanggal 24 kemarin, cukup lumayan. Berapa Om? Tergantung ya, ada tipenya, super seller, kategorinya A, B, C, D, tapi ya kurang lebih mungkin bisa, kalau rata-rata ya 12 sampai 13 ya dengan semuanya ya, maksudnya kalau ikut biaya bonus dadakan dan sebagainya. Ini akumulasi. Sekarang kalau di Shopee pun juga sama kan, potongannya langsung 4,7%, belum cashback ekstra, gratis ongkir ekstra. Harusnya ya ini sebenarnya kalau memang teman-teman dirasa sudah mulai agak mepet ya, bulan Mei ini waktu yang tepat kalau mau naik harga saya rasa ya, karena nanti ke belakangnya juga kayak tadi Om Buta bilang ya mayoritas pasti naik, cuma memang harus dianalisa dulu kompetitor gimana, pasar dan gimana, dan strateginya ya. Ada yang kemudian strateginya juga efisiensi iklan dan mulai masuk ke yang organik seperti live, kemudian masuk juga ke Shopee video. Kalau di Shopee ya ini ya, di Lazada pun juga sekarang ada juga pada yang efisiensi biaya iklan ya, iklannya pun diefisiensi hanya supaya bisa tetap menjaga cash flow dan menjaga income. Nah ini saya rasa sih concernnya di situ, dan sebenarnya bulan Mei ini akan lebih bagus kalau teman-teman banyak mengadakan program untuk menghabiskan stok barang lama sih, karena nanti pasti setelah ini kan tren juga udah mulai bergeser ya. Kalau setelah Lebaran tuh biasanya kan mulai berganti, kalau masih ada stok-stok lama untuk memancing supaya cash flow-nya tetap bagus. Nah teman-teman bisa bikin promo, jadi tetap menjaga dengan konsumen itu supaya engage terus sih, promo-promo untuk stok barang lama. Nanti kan kita sudah fokusnya nanti menuju nanti ke setelah ini 99 ya, mungkin kalau dalam tanda petik yang event yang biasanya kita anggap memang marketplace pun gila-gilaan untuk supportnya, seperti itu sih. Iya. Berarti tadi yang menarik itu Om bilang ada beberapa produk yang memang orang nunggu setelah Lebaran baru beli ya. Tadi obat diet, obat penurun tensi ya, lalu juga saya rasa obat susu fitness istilahnya itu juga saya tahu tuh naik.
olahraga di rumah. Biasanya mereka kemudian semangat olahraga lagi setelah kok berat badannya naik dan sebagainya. Iya. Itu biasanya meningkat ya. Lalu lingerie saya juga tahu itu naik setelah Lebaran. Komputer harusnya juga udah mulai mau naik ya, karena ini sudah mau mendekati anak-anak sekolah. Biasanya sudah mulai komputer untuk kebutuhan karena udah mau masuk kuliah juga ya. Barang-barang kebutuhan sekolah ini naiknya nanti Om, mendekati libur sekolah sampai ke 1 minggu puncaknya sebelum anak masuk sekolah. Nah ini puncaknya di sana, iya. Karena kita kan jual barang-barang kebutuhan sekolah ya di toko-toko saya jual buku tulis, tas dan lain-lain. Ya itu biasa naiknya tiap tahun tuh segitu, ya. Pasti naik. Benar. Ya jadi tetap ada yang naik sih habis Lebaran biasanya. Tetap ada yang naik, ya terutama kalau buat barang-barang yang waktu walau bulan puasa kemarin malah turun, biasanya sekarang udah balik normal atau lebih tinggi daripada normal. Ya karena memang dicari orang lagi. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang itu jualan itu nggak ada sepinya, rame terus, ya rame terus Om, ya tergantung kategori yang rame yang mana. Ya tapi kadang ramenya di sini, ramenya di kategori B, kategori C, tapi rame terus pasti, ya. Pinter-pinternya kita ini menyesuaikan dengan ramenya di mana, kita ngikut jualan di mana. Kan kita kan pedagang. Bisa ya, dan ya itu kan kalau kita bisa membuat promosi-promosi yang tepat ya saya rasa tetap oke. Beberapa toko yang kita lihat pun juga di bulan Mei, awal-awal Mei ini sebelum 55 juga cenderung naik sih. Nah kita nggak tahu nih 55 ini mana nanti gimana, karena kan sudah kehantam promo-promo Lebaran ya sebenarnya. Tapi mendekati 55 ini beberapa sih secara grafik ya saya lihat naik sih. Itu sih. Oke. Nah, kalau menurut Om Sugeng dan dari pantauan lalu lintas yang Om Sugeng lihat, pantauan lalu lintas ya. Lebaran 2023 ini dibandingkan dengan tahun-tahun lalu, itu gimana Om? Coba. Sebenarnya tetap setiap tahun kan tidak bisa disamakan ya, dan kalau saya lihat mayoritas memang merasa tahun lalu lebih wow gitu ya secara keseluruhan untuk seller-seller yang sudah lama. Tapi bagi seller-seller yang baru, tahun Lebaran tahun ini pun cukup bagus karena ternyata kalau menurut saya tahun ini ramenya lebih lama. Jadi teman-teman mungkin perhatikan, mungkin dari mulai Maret awal itu kan sudah mulai rame ya. Dan Shopee sendiri kan kemarin ini khususnya kalau di Shopee ya, di 33 kemarin kan benar-benar promonya panjang ya, sampai tanggal 11 ya kalau nggak salah ya. Jadi panjang. Jadi memang sudah dihantam dari awal, istilahnya diramaikan dari awal. Jadi mungkin tidak langsung menumpuk di akhir seperti itu. Lebih enak sih sebenarnya kalau secara mungkin teman-teman yang memang fashion ya, terutama ya yang membludak biasanya di awal-awal. Tapi juga sama tetepan untuk kategori baju-baju muslim ya, memang dalam tanda petik beberapa seller yang stoknya salah perkiraan ya akhirnya kena penalti. Jadi sekarang ini momoknya sih saya rasa teman-teman di sini setiap minggu nanti tinggal menunggu pengumuman penaltinya berapa. Karena ini sesuatu yang memang ya gimana ya, kalau kayak tadi Om bilang belum pada pulang, nggak bisa kirim, apalagi barangnya belum datang. Kalau mungkin yang memang produksi dan dari pabrik belum kirim, ini aja kalau di tempat saya ekspedisi ternyata baru mulai kemarin ya. Ada yang baru mulai hari ini pengiriman barang-barang ke daerah istilahnya gitu ya. Jadi itu sangat-sangat membuat beberapa toko kena penalti. Ada yang sudah report kena penalti 3, ada yang report kena 2. Ya 3 kan sudah nggak bisa ikut promo ya kalau di Shopee, dan nggak bisa ikut campaign. Ya. Nah seperti itu. Kalau penalti sendiri ini hilangnya gimana sih Om? Nah, sebenarnya kalau di Shopee lebih jelas ya, karena dia ada per kuartal dan tergantung teman-teman nanti. Kadang bisa dalam tanda petik beruntung kalau kita kena penalti di bagian kuartalnya itu mau habis kan per 3 bulan. Kalau nggak salah Shopee untuk bulan ini nanti akan dihitung habis di tanggal 29 Mei ya, 29 Mei.
Jadi teman-teman yang kena penaltinya sekarang sebenarnya hanya kenanya 1 bulan. Tapi kalau teman-teman kenanya mungkin yang dari Februari atau sebelum Mei itu April, Maret ya kan, yang kenanya Maret rasanya bisa 3 bulan. Tapi yang sebelum ini kan nanti langsung putih gitu. Masa sih. Masa per 3 bulan bukannya per bulan? Itu dievaluasi per 4 minggu. Untuk apanya? Untuk penaltinya toko kita atau pemutihannya? Penalti toko kita. Iya, kalau penaltinya kan bisa menambah. Ya. Tapi kalau hilangnya kan per itunya, per kuartalnya. Hilang apanya, Om? Ya pemutihannya nanti hilang semua. Kalau mau langsung hilang semua maksudnya, kan dimulai lagi di reset. Nah misalnya gini Om, kita kena 3 nih, ya karena telat kirim kemarin, ya atau sekarang nih telat kirim, atau cancel pesanan lah, ya. Kena 3, hilang promo di Shopee, ya kan nggak bisa ikut promo, nggak bisa, orang nggak bisa belanja di toko kita pakai gratis ongkir juga, ya kan? Nah, ini hilangnya kapan nih? Nah, ada yang bilang nih, Om. Nanti kalau kayaknya kalau nggak salah bulan ini 29 Mei kan berarti, ya kan? Iya. Kayaknya dievaluasi setiap 4 minggu deh, Om. Cuma memang nanti lihat gitu ya siklusnya, kalau udah lewat 4 minggu kayaknya udah bisa hilang deh menurut saya, tapi perlu dicek lagi ya. Coba nanti dicek ya. Ya, saya pernah bahas di YouTube pakai PPT, jadi lebih jelas ya teman-teman ya. Bisa. Ada tulisan poin penalti di Shopee itu video lama, cukup jelas cara buat nunggunya kapan ya. Tapi intinya kalau teman-teman ya, ini ngomong worst case-nya ya. Kalau teman-teman kena penalti yang tidak seharusnya teman-teman kena, ya. Gimana caranya buat menghilangkan poin penalti itu? Nah, ini menarik. Kalau ini ya, karena poin penalti itu ngaruh ke traffic, guys ya. Apalagi kalau udah hilang star, hilang nggak bisa ikut promo, terus juga teman-teman orang nggak bisa beli pakai gratis ongkir Shopee di toko teman-teman, ini ngefek banget teman-teman ya. Jadi gimana caranya buat kita nge-waive penaltinya nih teman-teman? Nah, yang pertama tentunya teman-teman bisa chat CS ya, tapi ya kalau memang bukti-buktinya cukup jelas itu harusnya bisa ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ya 3 bulan hilang ya Om ya. Iya, 3 bulan pasti hilang sih, tapi kalau mau bisa lebih cepat dari 3 bulan. Nah, kalau misalnya nggak bisa, teman-teman, ini saya nggak tahu saran yang baik atau enggak ya. Teman-teman coba kalau punya RM ya chat RM ya, minta RM bantuin ya. Tapi kalau enggak, gimana sih caranya ya? Bisa datang ke kantor Shopee, salah satunya ya, salah satunya kantor Shopee. Tapi ini yang disarankan ya, guys. Disarankan buat Shopee ya. Nah, di sana teman-teman ini punya 2 tiket, teman-teman. Bukan 2 tiket ya. Teman-teman selama jualan di Shopee itu kita punya namanya silver ticket sama golden ticket. Nah, ini Om tahu nggak? Nggak tahu ya. Info orang dalam, ya kan? Golden ticketnya itu. Golden ticket. Ya. Bawa pengacara itu tuh, benar tuh, US tuh. Nah, bawa pengacara juga boleh ya. Bawa pengacara udah paling cepet ya, teman. Tapi ini nggak bener ya. Nah, tapi saya pernah dengar ya, kita punya 2 tiket. Jadi kalau teman-teman keluarin dikasih silver ticket atau golden ticket, ya itu cuma bisa sekali selama kita jualan, cuma dapetnya sekali. Nah, itu bisa di waive dan gak kena penaltinya sama sekali ya. Tapi prosesnya gimana ya ribet lah ya, kita jelasin di sini. Tapi intinya selama teman-teman di posisi yang benar ya, itu Shopee cukup fair kok ya untuk bisa dibantu ya. Kemarin saya hampir dipakai silver tiketnya. Weh, mantap Om Indra, mantap Om. Iya Om Indra ikut aja loh isinya ya. Ya. Kenapa nggak jadi dipakai? Ya karena saya dapat golden ticket ya. Iya. Yang dipakai yang goldennya. Ya. Oke.
buat teman-teman ini udah 61 orang nih Om. Buat teman-teman yang bergabung, saya sama Om Sugeng ini ada kelas iklan offline di Solo. Jadi buat teman-teman yang di Jawa Tengah, boleh bergabung sekalian kita halal bihalal ya Om ya. Silaturahmi juga ya, yang udah lama kita nggak ketemu ya teman-teman Botakers dan Sugengers ya. Ya, kita ketemu di Solo ya teman-teman ya. Kelasnya kapan? Kelasnya itu Selasa depan ya. Selasa depan di Solo ya. Tepatnya teman-teman bisa cek ke link di bio kita ya. Di bio saya nanti teman-teman lihat ya ada muka Om Sugeng ya. Nah itu di sana tuh. Itu bisa beli tiketnya di sana ya. Biayanya biaya investasinya nggak mahal ya. Tapi sebenarnya kita perlu bayar ini sih hotel dan lain-lain. Ya kita mengadakan event ini bekerja sama dengan Desti. Nah ya teman-teman bisa join acaranya ya, atau teman-teman yang punya rekan sellernya atau saudaranya itu ada di daerah Solo, Jogja, Semarang, mana lagi tuh yang dekat-dekat sana ya? Bahkan Jawa Timur yang banyak. Madiun ya, Tegal dan sekitarnya itu masih bisa ya Om ya? Iya banyak. Ya, Solo banyak ya, ada sekitar Solo ada Boyolali, ada Sragen, ya kan, ya. Ada Klaten, banyak lah teman-teman di sini dari yang mungkin nggak begitu jauh karena sekarang ada tol di Solo kemana-mana bisa naik tol kan teman-teman. Nah. Cepatlah. Bahkan udah ada yang udah pasti ikut dari Kendal ya, kemarin ada 4 orang dengan timnya ikut dari Kendal. Wah mantap. Kendal lumayan juga. Kendal kan Semarang maju lagi ya sebenarnya. Ada yang mau dari Surabaya juga ya Om ya, mantap. Ya. Wah, ada yang dari Surabaya. Iya. Ya, jadi kita sekalian networking, ngobrol-ngobrol nanti. Networking, ngobrol-ngobrol ya pastinya kalau teman-teman pernah ikut acaranya Om Botak sama Om Sugeng ya, kita orangnya memang senang sharing-sharing ya, terutama buat dapat update ilmu-ilmu terbaru dari teman-teman. Soalnya kadang-kadang ya Om ya, kita tuh kan di kelas kan sharing ya, tapi apa yang teman-teman di kelas ini sharing ke kita, ini sebenarnya buat kita itu sesuatu yang cukup maksudnya juga ilmu baru buat kita juga. Jadi kita ini saling 360 lah teman-teman ya, 360 kita saling belajar dari semuanya, terima feedback ya teman-teman. Kalau yang udah ngikutin Om Botak atau Om Sugeng lama, ini emang gaya kita tuh kayak gini ya. Kalau Om Sugeng sebenarnya itu suhu saya teman-teman ya, kalau teman mau tahu ya, itu suhu ya. Jadi teman-teman ini ya bisa online Shopee saya nggak? Ya Om kalau misalnya mau silakan ya, datang aja Om ke acara. Nanti kita bisa ada kesempatan buat bedah toko di dalam kelas bedah toko iklan saya bersama Om Sugeng nanti ya di. Nah, jadi nanti sebenarnya kita, karena kita tahu ya mayoritas yang ikut kelas kita ini sebenarnya juga udah pada jualan lama. Nanti kita dalam kelas ya kita akan pakai contoh salah satu toko yang berkenan, mungkin kita gunakan sebagai contoh supaya tahu update terbaru. Nah, bagi teman-teman yang iklan di Shopee harusnya paham ya sekarang, atau mungkin merasakan ya bahwa iklan Shopee sekarang ini dalam tanda petik tidak bisa ya segampang dulu ya. Yang penting jalan dulu kan, kalau udah ada winning campaign gitu ya, iklan yang winning, jalanin terus tuh beres gitu ya. Tapi ternyata sekarang dinamikanya kan nggak seperti itu. Nah memang ada beberapa perubahan yang nanti akan kita sampaikan secara teman-teman tahu logika dasarnya sehingga nanti bisa dipraktekkan ya, karena di sini tidak ada ilmu pasti dan setiap kategori cara mainnya beda. Beberapa toko yang kita pegang gitu ya, ada yang pakai bid sangat murah, bidnya gila-gilaan, konversinya belum tentu jadi. Ada yang bidnya harus 350 tapi konversinya bagus. Nah jadi kalau nanti teman-teman di sana memang ada contoh beberapa toko, kita rasa itu akan jauh lebih kompleks ya, memberi lebih kompleks juga ya untuk kita memberikan contoh ya. Saya rasa seperti itu sih. Ya, jadi teman-teman jangan lupa intinya untuk teman-teman bergabung ya. Kapan lagi bisa ada kesempatan di Solo? Kayaknya ini saya pertama kali loh bikin acara di Solo. Pertama kali yang publik ya. Sebelumnya pernah, tapi acara untuk kampus Shopee sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya bikin acara sama Om Sugeng pula ini ya. Jadi udah ada
dapat Pertama ya itu. ya pertama kali di Solo. Kapan lagi saya nggak tahu. Ya jujur saya nggak tahu karena tahun ini rencananya memang saya lebih ke bikin kelasnya itu di Jakarta dan Bandung. Ya tahun ini sih seperti itu. Jadi buat teman-teman di sekitarnya yang sebelumnya cuma pernah ketemu kita di dunia maya ya, pernah nonton videonya atau pernah ngobrol di chat ya, ini mungkin waktunya kita ketemu ya, mumpung teman-teman, kalau yang apalagi teman-teman jualan fashion ya, mumpung tokonya ini lagi slow ya kan, trafficnya lagi di titik rendah ya, mumpung ini ayo kita ngobrol ketemu ya, bukan cuma dari kita tapi dari teman-teman dari Jawa Tengah lainnya atau dari Jawa Timur juga mungkin ya, buat kita saling networking ya, siapa tahu jadi inspirasi buat ide bisnis berikutnya. Oke ya, jadi teman-teman tinggal klik link di bio aja, nanti kita ketemu ya, kurang dari 1 minggu lagi ya, di Selasa. Yang ngikut ada sekitar masih ada tempat ya, 10-20 slot masih ada ya, tapi nggak banyak karena hotelnya ruangannya juga terbatas ya. Oke, Om Sugeng lanjut Om. Kira-kira ya, kalau dari Om sendiri, kalau lihat dari awal tahun sampai sekarang ya Om ya, apa sih 2023 itu dalam benak Om, 2023 itu kayak gimana? Kalau saya pribadi ya, di tahun ini akan lebih bagus kalau bisa ya teman-teman ya. Kita ada cabang ya, jadi jangan hanya satu line ya, saya rasa ya. Mungkin teman-teman di sini kalau selama ini jualan mungkin hanya baju gitu ya, mungkin bisa masuk ke lini yang lain saya rasa, karena kalau hanya menggantungkan satu sih dinamikanya itu kompleks ya saya rasa ya. Jadi kalau memang bisa masuk ke lini yang lain itu akan bagus juga untuk tokonya, karena sumber trafficnya nanti akan jauh lebih bertambah. Saya rasa tahun ini akan lebih aman kalau teman-teman bisa nambah lain itu sih untuk sumber trafficnya juga. Ya kita semua tahu ya, sekarang traffic ini kan bukannya berkurang, tapi kan dibagi. Jadi mungkin teman-teman kalau campaign besar, teman-teman mau push iklan sebanyak apapun budgetnya gitu ya, ada satu masa pasti teman-teman bisa merasa bahwa traffic di toko Anda itu memang bukan di stop ya, tapi ya sudah di top di atas gitu. Nah memang Shopee sendiri kan sekarang membagi gitu. Nah jadi kalau teman-teman bisa masuknya lewat lini yang lain, saya rasa itu bisa menambah dan nanti bisa mendongkrak lini yang sudah ada. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa mulai, karena ini Mei, nanti masih kita sampai akhir tahun, coba mulai survei produk-produk baru yang dirasa bisa memberikan tambahan khususnya traffic. Kalau masalah konversi, saya rasa sekarang kalau dari beberapa toko yang saya handle ya, asal teman-teman tidak melakukan pelanggaran yang signifikan dan tidak melakukan perubahan yang sangat drastis, tingkat konversi sebenarnya masih cenderung stabil. Tadi ada yang tanya ya, kalau kena nanti kembalinya berapa lama, ganti judul dan foto, nah itu kita nggak pernah tahu, terutama kalau ganti judul sebenarnya. Nah jadi coba teman-teman di waktu yang, saya tidak bilang ini waktu yang slow ya, karena kita pengennya kan setiap momen selalu rame, tambah lagi lah satu produk baru, tambah produk baru yang bisa mendongkrak toko Anda. Seperti itu sih. Kalau tahun ini saya rasa kita nggak bisa hanya bergantung terus gitu aja dengan yang sudah jalan sih, karena dinamikanya sangat banyak. Ya. Berarti itu tahun 2023 ya. Kalau buat teman-teman gimana? Mungkin ada yang mau sharing ya, boleh masukin dalam kolom questions ya teman-teman. Kalau mau sharing, takutnya kita kelewatan di kolom komentar, soalnya dari tadi udah keluar masuk banyak banget ya. Tapi kalau itu ditanya ke saya 2023 itu artinya apa ya? Dan kalau saya udah ketemu dengan banyak seller yang udah bedah toko baik secara online maupun offline ya, ataupun yang udah ketemu pas di saya udah kelas buka kelas offline berapa ya tahun ini, saya udah ke Medan, Cilegon, nanti kan mau ke Solo sama Om Sugeng ya, di Tangerang udah berapa kali, di Jakarta udah, di Bandung udah, jadi udah ketemu lumayan banyak seller loh tahun ini ya. Dan antusiasmenya untuk di Shopee itu masih tinggi ya. Kalau ada yang nanya, Om kok nggak fokus di TikTok ya, kemarin kita udah buka kelas TikTok juga kok ya, tapi menurut saya loh, ini menurut saya,
teman-teman kalau di Shopee-nya ini memang udah bagus, ini sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita tingkatin. Ya itu list dari saya ya. Masih banyak banget hal yang tingkatin. Ya kalau nggak percaya coba deh ya ambil bedah toko sama Om Sugeng atau sama saya ya secara privat one-on-one. Saya yakin masih banyak banget yang bisa ditingkatin. Ya benar ya Om ya. Benar ya. Benar. Sebenarnya walaupun TikTok pada bilang rame, saya rasa Shopee ini tetap aman sih. Jadi jarang sekali saya ketemu seller yang kemudian meninggalkan Shopee hanya demi dalam tanda petik ke TikTok. Kecuali ya memang dia produksinya benar-benar nggak bisa banyak sekali ya. Mau nggak mau dia harus memilih. Ya. Ada beberapa yang kemudian milih ke TikTok karena secara fee dia minim. Itu aja sih tapi. Oke. Ya. Om sorry ini tadi orangnya ada yang 2 kali, saya jawab dulu ya. Silakan. Karena dia kena pembatasan produk nih, 10 produk di Lazada. Nah ya, ini sebenarnya kalau sudah hanya 10 produk, ini sudah kena pembatasan traffic sih. Ini sepertinya kena duplikasi toko. Ini susah kalau di Lazada terus terang. Jadi saya rasa yang penting manage-nya diselesaikan dulu aja. Dananya semua masuk dan buka toko baru. Nah, ini memang sudah ditandai Lazada susah. Kalau buka toko baru, ya, kalau yang udah pernah kena nih ya. Pertama pertanyaannya, boleh pakai KTP yang sama atau enggak? Nah, sejauh ini ya kalau produknya sama persis dan kategorinya itu berpotensi kena lagi sih. Oh, potensi kena lagi. Jadi pertama ya. Teman-teman yang udah kena masalah ya dalam pembatasan traffic di Lazada, ini kan banyak banget yang kena sejak dari akhir tahun lalu kan, ya kan DM dan lain-lain ya. Pertama, kalau udah bermasalah jangan pakai KTP yang sama. Ya. Iya, tapi biasanya sih dari Lazada sih pasti nyisain 1 paling nggak minimal. Jarang misal punya 5 toko semua kena, jarang sih sebenarnya. Jarang ya. Berarti minimal ada 1 yang disisain. Ya. Kalau disisain tepi gimana Om? Yang di situ ada kalau juga jujur ini kan sistem ya karena sistem juga gimana jualan kita kalau secara default ya Lazada pasti memilih toko yang paling minim menurut dia gitu. Cuma namanya sistem kan ada beberapa kesalahan ya, tapi ya memang kalau teman-teman di sini itu rawan ya, ada beberapa yang kemudian sudah sebelum ditutup ya mereka tutup ya, 1 aja gitu. Tapi memang ini kita terus terang nggak tahu ya Lazada ini mau bersih-bersih sampai kapan. Sebenarnya ini kan udah mulai dari sejak bulan November dan masih terus sampai sekarang. Dan memang fokusnya Lazada sekarang bukan hanya menambah seller. Nanti teman-teman akan lihat di tahun ini program-program Lazada itu banyak yang lebih fokus ke maintain seller. Jadi mereka sudah tidak arahnya yang penting seller yang banyak, tapi seller yang sudah ada dan berpotensi itu akan di-maintain. Mungkin kalau teman-teman ikuti Lazada, sekarang Lazada pun sudah ada program privat ya, program coaching disponsori oleh Lazada. Itu salah satu gebrakan yang dilakukan Lazada untuk maintain seller. Saya itu marketplace lain belum melakukan, baru Lazada, dan itu pilot projectnya sudah berjalan sejak bulan Januari kemarin. Coba itu sih. Om salah satu trainer buat coachingnya nggak Om? Iya, kita salah satu. Tapi memang sekarang fokusnya kayak di Kota Bandung. Jadi yang di Jawa Tengah belum ya. Jadi kita kalau ke Bandung nanti ya bantuan dari kita biasanya gitu. Sekarang yang diutamakan trainer Jabodetabek dulu, yang lebih dekat supaya lebih cepat gitu. Nah, jadi pertama tadi kan kalau misalnya kena pembatasan traffic, kalau bisa KTP-nya pakai yang lain, ya. Yang kedua, ya, kalau sudah seperti itu Om ya, boleh jualan barang yang sama nggak apa-apa, asal KTP-nya ganti aja gitu. Kalau kata judul-judulnya gitu Om, kalau judul kan biasanya kita kopas kan, dari Topet, Shopee, Kompas ke Lazada, itu udah ditandai belum Om kalau kayak gitu? Iya, nah jadi sebenarnya juga yang apa ya istilahnya cuma copy paste ya, cuma pakai software misalnya dia hanya scrap gitu ya, itu juga termasuk salah satu yang berpotensi kena sebenarnya. Karena kan dianggap sangat persis gitu ya. Yang
paling banyak pakainya softwarenya biasanya pakai Big Seller tuh buat nge-scrap ke Lazada, karena Big Seller itu yang paling canggih kan dulu itu kan, bisa nge-scrap sampai loading paling cepat. Ya, jadi teman-teman mungkin ditandainnya pakai itu ya. Kalau scrapnya pakai omnichannel harusnya aman. Ya Big Seller omnichannel juga kan. Ya cuma hati-hati ya teman-teman ya. Kalau bisa dibeda-bedain supaya nggak kelihatan kayak itu hasil dari scrap. Ya, scrap itu apa namanya? Scrap itu kopas. Kalau ada yang nanya scrap itu apa? Scrap itu kopas-kopas. Dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ya. Tapi teman-teman, saya sarankan ya, kalau di Lazada sekarang juga coba mulai edit produk ya. Lorikatnya pun sekarang udah baru, tampilannya udah baru. Jadi memang Lazada ini memang sekarang banyak merombak di bagian tampilan produknya. Lebih enak sih Lorikat yang sekarang nggak seberat kemarin. Kemudian ada kolom-kolom yang memang ditambah, teman-teman harus isi per kategori. Coba mulai cek-cek produknya supaya juga dalam tanda petik kita juga ngikutin algoritma terbaru dari Lazada sekarang seperti apa. Jadi jangan kalau udah rame didiemin jalan, kadang-kadang diedit lah produknya, kita ngikutin juga perkembangan. Sering-sering cek aja karena Lazada sekarang Lorikatnya baru. Itu salah satu perubahan dari Lazada yang benar-benar kelihatan sih saya rasa. Tapi kok saya kalau ngelihat gini ya Om ya, ini saya melihat Lazada kok prospeknya jadi bagus ya Om. Malah jadi bagus ini saya lihat nih. Maksudnya secara tadi kalau dari data yang saya tampilkan di post, teman-teman bisa cek postingan saya di hari ini. Ya saya hari ini ada kayak 6-7 post ya. Salah satunya soal peringkat marketplace secara traffic ya. Lazada itu naiknya cukup jauh loh dan sudah mau mendekati Tokopedia. Itu entah datanya akurat atau enggak ya, dari yang saya dapatkan ya. Yang kedua, kalau Lazada bersih-bersih dari seller yang istilahnya yang punya banyak toko ya, satu seller punya 100 toko misalnya, dia bersih-bersih, harusnya buyer experience akan naik dan toko yang benar-benar serius jualan cuma punya satu toko, ini harusnya prospeknya bagus Om. Gimana Om Sugeng sebagai salah trainer gitu? Salah satu alasan kuat Lazada melakukan bersih-bersih toko karena mereka merasa buyer experience-nya menurun dengan banyaknya toko duplikat. Mereka merasa bahwa Lazada kesannya itu marketplace-nya nggak komplit karena hanya itu saja. Dan benar tadi kalau teman-teman di sini jualan di Lazada, di maintain, mereka itu nanti akan lebih banyak yang mendekati Anda dalam tanda petik ya. Contoh, dari program seller baru, nanti teman-teman bisa kemudian masuk ke bagian body mentor, itu ada yang namanya, ya kan, ada program body mentor. Ada juga program di mana nanti setelah itu masuk yang tadi saya bilang, ada private coaching tadi. Dan Lazada di sini marketplace yang mau support, di mana mereka membuka kayak body mentor itu gratis, kemudian untuk coaching itu ada yang gratis, ada yang investasi pun sangat terjangkau. Jadi memang tadi yang saya bilang, Lazada mencari seller-seller yang mereka nggak potensial dan mereka mau bantu dalam tanda petik. Nah memang arahnya ke sana, makanya tadi sebenarnya kalau teman-teman di sini punya toko di Lazada dan jalan sampai saat ini baik, yuk coba mulai dikencangin lagi, karena program-program mereka banyak sekali yang sebenarnya pro ke seller. Walaupun memang ya fee-nya naik, itu harus diakui, fee-nya naik. Tapi sekarang kalau teman-teman ngiklan di Lazada pun dashboardnya udah jauh lebih enak teman-teman. Untuk menganalisa pun sudah dibandingkan sebelumnya jauh lebih enak. Bagian finance-nya kalau dulu mungkin teman-teman bingung laporan keuangan, sekarang sudah jauh lebih enak. Dan bisa langsung dananya pun tarik apa ya? Tarik tunai, tarik langsung ya kayak di Shopee. Itu udah bisa Lazada. Tapi saat ini masih untuk seller terpilih yang langsung cepat. Tapi nanti ke depan akan dibuka gitu. Tapi kan teman-teman sudah pada bisa langsung tarik itu sekarang. Kemarin kita udah testing, cepat banget kok. Sama kayak Shopee, untuk beberapa trainer kita disuruh testing langsung tarik, tidak sampai berapa menit dana masuk gitu. Nanti akan lebih di open untuk semua. Oke. Ya gitu sih. Ya, berarti kalau bahas update marketplace ya hari ini kita nggak cuma bahas Shopee ya teman-teman ya, tapi Shopee-nya kita lihat juga prospek masih bagus ya. Lazada pun juga kita lihat juga ada pergerakan bagus ya. TikTok pun ya teman-teman, kalau yang berjualan di TikTok juga kita juga support ya, menurut kita ya, namanya kita marketplace ya,
kita harus kuasain semuanya ya masih bagus juga. Jadi ya memang semuanya ini harus dipelajari ya teman-teman ya. Ya. Nah ini dari tadi Om Pribumi-Gas juga masih nanya ya berkali-kali. Coba Om Sugeng tolong dibantu Om. Oke, ini penalti nanti bisa dicek ya masuk ke kesehatan toko, karena kalau dicek kan tadi ada per kuartal ya. Kalau nggak salah bulannya Januari, April, terakhir Oktober ya. Ada per kuartal, tapi nanti coba dicek, diklik aja penaltinya selesainya kapan. Di tokonya udah jelas. Terus di sini sebenarnya kalau trafficnya ya kan jalan stabil, orderan normal itu maksudnya gimana nih? Oh kalau udah kena penalti di Shopee berapa lama butuh waktu? Nah nanti dicek ya, itu kan kelihatan di pintu kesehatan tokonya. Traffic jalan stabil, orderan nama. Oh ini tanya ya. Tanya. Oke. Kalau traffic saya rasa ada beberapa yang turun, ada beberapa yang naik tergantung kategori tadi, dan orderan pun ya kalau Anda tutup toko kemarin pasti sekarang naik. Tapi kalau dari beberapa toko yang saya pegang dan toko saya sendiri sih memang belum kembali ke peak ya, ke hal yang memang tinggi ya saya rasa ya. Tapi jalan, ini ya tetap jalan. Ingat yang tadi saya bilang bahwa kita ini dibagi gitu ya, tokonya kan dibagi gitu, trafficnya dibagi teman-teman. Karena Shopee gak ada yang namanya monopoli kan. Nah di sini ini ada Yosua Pesi nih Amasa, karena tokonya dia naik semua. Jadi dia bilang banyak nih masa gitu ya, nggak ada yang turun nih di si Yosua ini, ya kan? Habis beli mobil baru Pak Alia, tokonya naiknya banyak nih. Ini ya, yang komen-komen ternyata kita kenal ya Bu ya. Iya, lucu ini ya. Oke teman-teman, ada yang mau tanya, boleh tanya sama Om Botak juga ya. Ini Om Botak ini seringnya nge-host, tapi dia jarang ditanya. Nah, waduh, tanya kalau di Solo sekarang coaching kelas ada bisa ya bisa banget ya. Tapi ya lewat saya. Nanti ada booking fee-nya lewat saya ya. Jadi kalau yang mau coaching kelas ada Om Sugeng ya silakan DM aja ke saya. Nanti saya arahkan ya. Tapi nanti ada fee-nya ya Om Sugeng ya. Iya, kita bareng-bareng ya. Nanti di Solo teman-teman makan gudeg ceker, enak makan. Bisa coachingnya di gudeg ceker nanti ya. Ya, dan teman-teman benar ya seperti kata Yosua ya, jangan lupa jadi member YouTube Cerita Om Botak ya, karena di sana teman-teman bakal dapat banyak video-video kelas ya. Nanti video kelas yang di Solo pun ini ya akan kita masukkan ke dalam membership Cerita Om Botak. Ini di membership Cerita Om Botak ini kalau kita ada kelas offline, kita rekam, kita masukin videonya supaya teman-teman jadi member ini update terus ya, ilmu-ilmu terbaru. Apalagi hari ini ada bintang tamu spesial gini Om Sugeng ya. Nah ini ada Om Jamie, apa kabar Om Jamie ya? Om kalau kena penalti atau digas aja biar iklannya biar trafficnya gimbangi. Ya memang kalau udah kena penalti ya satu-satu cara cuma diiklanin sih Om supaya trafficnya naik ya, karena organiknya kan turun ya. Jadi memang harus kita gas ya. Makan serabi Solo siap pasti ya. Noto Syuman ya yang kalau di Solo itu ya pasti Om siap ya. Jangan lupa makan gelato. Emang gelato? Oh gelato yang ini, gelato mah di Jogja gimana sih Om Besi ya? Gelato di Kaliurang ya. Di mana Om? Kalau gelato paling enak se-Jogja itu Om? Coba saya mau tanya Om Sugeng. Coba. Kaliurang dong, di main gelato Kaliurang. Oh, ya, yang main ke Jogja main-main. Dingin-dingin di sini, suasana hati jadi meleleh karena kedinginan. Menggigil ya bahaya. Kalau dingin menggigil ya, bukan meleleh ya. Esnya yang meleleh ya. Ya. Oke. Nah, teman-teman boleh tanya ya, Om Botak ditanyain aja nih ya, dia cuma nge-host terus, dia juga pengen ditanyain ini ya kan. Nah ini Om Jamie ini main sini Om. Nah tuh Om Botak ada yang tanya tuh. Om, produk fashion pasca lebaran menurun? Tidak Om, menurut saya tidak ya, karena banyak produk fashion yang bisa naik ya. Mungkin ada 3 kalau di pikiran saya. Pertama ya, fashionnya apa? Baju sekolah ya, setelah lebaran dia akan naik ya, karena ada mau liburan sekolah. Ya. Yang kedua ya,
fashion yang naik itu adalah fashion yang mendukung aktivitas waktu liburan nanti ya, seperti baju renang ya, baju-baju yang memang fashion ini ya kalau kita bilang ya, baju-baju yang memang sifatnya untuk mendukung sport atau hobi lah ya. Yang ketiga mungkin lingerie dan lain-lain yang waktu bulan puasa itu nggak bisa dijual juga pasti naik. Jadi yang namanya fashion itu kan luas ya, ada subkategorinya ya. Pastinya yang terdampak banget adalah fashion muslim. Tapi fashion lainnya, saya rasa ini pasti masih ada peluang buat teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu belum menjadi top ya pemegang kategori daripada fashion, itu selalu ada room to grow. Karena kalau memang yang terdampak kalau lagi sepi itu biasa top 10-nya, top 100-nya. Teman-teman kalau belum menjadi penguasa kategori, sebenarnya pasarnya masih gede. Ya satu Indonesia kan. Jadi masih bisa banget kita berkembang ya gitu. Oke. Ya. Ya. Oke. Coaching privat di Lazada daftarnya di mana ya Om Sugeng ya? Wah, ya teman-teman bisa DM aja ke cerita Om Botak, nanti saya arahkan. Kenapa nih jadi banyak Lazada? Ini mungkin pada kena penalti Lazada ya. Lazada disuka ya, pribadi bisa banget ya. Om Sugeng akan extend nanti ya. Jadi dari 1 malam jadi 3 malam nih. Kelihatannya banyak yang mau ya teman-teman, kasihanilah saya. Saya jauh-jauh ke Solo, masa nggak ada yang mau coaching sama saya ya. Oke, Om dijawab Om. Iklan di IG apa itu Om? Tadi kelihatan apa itu? Iklan di IG dan Facebook masih besar pengaruhnya ya, masih bagus ya kalau yang memang bisa main Facebook Ads ya, saya rasa masih cukup efektif kok teman-teman ya. Tapi tergantung konten sama arahnya kemana ya. Tapi dari yang saya ngobrol sih masih bisa banget buat ya. Jadi itu aja ya teman-teman, kita nggak akan bahas lebih lanjut soal Lazada ya, karena ini malam ini kita lagi promonya buat kelas iklan Shopee di Solo ya di Selasa depan. Tapi teman-teman kalau mau adain kelas offline untuk Lazada ya teman-teman DM aja, nanti kita akan adain ya. Kalau demand-nya banyak dan ternyata kita lihat wah ini banyak, bisa ya Om ya, bisa ya, bisa diatur. Mau di Jakarta mau di Bandung, Om Sugeng siap ya. Nanti saya sebagai IO-nya akan bantu teman-teman untuk mendapatkan ilmu yang paling mantap dari Om Sugeng ya. Ya, nah teman-teman, thank you banget buat teman-teman yang udah hadir ya di 1 jam bersama saya sama Om Sugeng. Ya malam ini cukup santai ya, kita banyak ngobrol-ngobrol ya. Semoga teman-teman dapat ilmunya juga ya. Tapi teman-teman tetap semangat ya, buat teman-teman ya ada di Jawa Tengah dan sekitarnya atau sampai ke Jawa Timur mau ketemu, welcome ya. Selasa depan klik link di bio ya teman-teman, bisa ketemu sama saya Om Sugeng ya, santai aja. Tapi di sana kita akan bahas soal Shopee ya, bedah iklan Shopee. Teman-teman yang beruntung mungkin nanti tokonya bisa kita bedah di depan kelas ya. Om Sugeng mungkin boleh bantu tutup Om. Oke teman-teman, ini adalah bulan dimana kita sebenarnya lebih banyak bisa evaluasi, karena Lebaran ini kan salah satu campaign besar yang mungkin bisa setara dengan nanti akhir tahun ya. Nah teman-teman mungkin bisa evaluasi apa yang strategi sekarang yang berhasil seperti apa, bisa digunakan lagi ya. Dan tapi jangan pernah nyaman di satu strategi, karena kami pun pegang beberapa toko tidak bisa pakai strategi yang sama terus menerus. Jadi saya rasa teman-teman harus selalu update. Dan kayak tadi Om tak bilang, sebenarnya saya pribadi pun kita as a trainer pun terbatas ya teman-teman. Kita kalau ketemu banyak seller, bahkan saya juga kadang ngobrol dengan klien yang dia melakukan sesuatu hal yang kemudian berhasil, ternyata itu menjadi satu dalam tanda petik ilmu baru juga buat saya. Jadi perbanyak ngobrol dengan yang sefrekuensi, jangan yang malah melemahkan. Di sana teman-teman pasti akan banyak mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Dan kemudian jangan lupa selalu dievaluasi, fee-nya naik. Kalau memang perlu naik, saya rasa sekarang waktu yang tepat untuk teman-teman bisa naikkan harga, tapi jangan drastis ya. Coba dievaluasi seminimal mungkin bisa naiknya berapa supaya tidak terlalu mengganggu traffic, karena yang kita jualan harus profit. Seperti itu sih teman-teman. Silakan teman-teman bisa bentuk. Oke teman-teman, selamat malam dan selamat beristirahat. Thank you yang udah join ya, tetap semangat dan nantikan
live kita, di video-video kita selanjutnya. Sampai ketemu. Mudah-mudahan bisa ketemu sama teman-teman secara offline dan silaturahmi dan saling networking. Oke, tetap semangat. Dadah, sampai jumpa.